kenapa ada gamelan di sekaten? Jadi, kenapa ada gamelan di sekaten? Jawabannya yaitu karena Islam di Nusantara hadir dengan pendekatan budaya, bukan hanya kekerasan. Dan itu pula yang membuat Islam bisa tumbuh subur di Indonesia. Jadi, kenapa ada gamelan di sekaten? Jawabannya yaitu karena Islam di Nusantara hadir dengan pendekatan budaya, bukan hanya kekerasan. Dan itu pula yang membuat Islam bisa tumbuh subur di Indonesia. Yuk jaga keberagaman dan terus belajar memahami Islam dengan kearifan lokal. Nah, disinilah gamelan memainkan peran yang sangat penting. Di sekaten, gamelan tidak sekedar hiburan, tetapi menjadi sarana dakwah kultural. Gamelan yang dimainkan seperti gamelan sekaten yang hanya ditabuh setahun sekali, berfungsi menarik masyarakat datang ke alun-alun, lalu mendengarkan syiar Islam. Bahkan lirik-lirik yang dibawakan dalam gamelan berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Di sekaten, gamelan tidak sekedar hiburan, tetapi menjadi sarana dakwah kultural. Gamelan yang dimainkan seperti gamelan sekaten yang hanya ditabuh setahun sekali, berfungsi menarik masyarakat datang ke alun-alun, lalu mendengarkan syiar Islam. Bahkan lirik-lirik yang dibawakan dalam gamelan berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Pernahkah kalian bertanya, kenapa perayaan Islam di Indonesia terasa berbeda dengan negara-negara lain? Nah, yang pertama, karena Islam di Indonesia menyatu dengan budaya lokal. Jadi, setiap daerah punya cara unik untuk merayakan Hari Besar Islam. Contohnya, di Jawa ada acara Grebek Maulid. Lalu di Sumatera Barat ada tradisi Tabuik. Dan hampir di semua daerah, malam takbiran dirayakan dengan takbiran keliling, yaitu pakai beduk, obor, dan kendaraan hias. Seru banget ya! Lalu yang kedua, perayaan Islam di Indonesia selalu penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Kalau Hari Raya Idul Fitri, banyak orang yang pulang kampung, atau biasa yang disebut dengan mudik. Mereka sholat bersama, lalu saling memaafkan, dan makan bersama keluarga besar. Anak-anak senang karena bisa kumpul, bermain, dan tentu saja dapat THR loh. Lalu yang ketiga, perayaan ini juga mengajarkan kita untuk berbagi. Contohnya waktu Hari Raya Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban dan dagingnya dibagikan pada yang membutuhkan. Ini membuat kita belajar untuk peduli dan menolong orang lain. Dan yang gak kalah keren, meskipun Indonesia punya banyak agama, suku, dan bahasa, semua orang tetap hidup rukun. Kadang teman-teman yang berbeda agama pun ikut merasakan suasana lebaran loh. Mereka ikut mengucapkan selamat dan saling berbagi makanan. Indah banget ya. Pemerintah juga membantu dengan memberikan hari libur nasional, jadi semua orang bisa merayakan dengan tenang dan bahagia. Jadi teman-teman, perayaan Islam di Indonesia itu berwarna dan penuh makna. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga tentang kebersamaan, saling membantu, dan menjaga tradisi bangsa kita. Yuk kita jaga terus tradisi baik ini dan rayakan Hari Besar Islam dengan hati yang penuh syukur dan cinta. Penyajian tumpeng saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari tradisi lokal, khususnya di Jawa dan sebagian wilayah Nusantara lainnya, yang memadukan antara nilai Islam dan kebudayaan lokal. Kenapa ya tumpeng itu disajikan saat acara Maulid Nabi? Yang pertama, sebagai simbol rasa syukur. Tumpeng disajikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagaimana Maulid adalah perayaan untuk mengenang dan mencintai Rasulullah, tumpeng menjadi media syukuran dan bentuk kebersamaan warga. Sebagai akulturasi budaya dan Islam, tradisi ini merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan ajaran Islam yang berkembang melalui dakwah para wali songo. Wali songo tidak menghapus budaya lokal, tapi mengislamkan makna simboliknya. Salah satunya adalah dengan tetap menggunakan tumpeng, tapi diberi nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, tumpeng sebagai simbol spiritual. Tumpeng yang mana nasi berbentuk kerucut melambangkan gunung yang dalam budaya Jawa merupakan tempat yang sakral dan luhur, simbol hubungan antara manusia dengan Tuhan atau vertikal.
dikelilingi lauk-lauk dan sayur yang bermakna rezeki, kebersamaan, dan keberagaman hidup. Selanjutnya adalah makna kebersamaan dan berbagi. Setelah dibacakan doa dan sholawat, tumpeng biasanya dibagikan kepada seluruh yang hadir sebagai simbol sedekah, berkah, dan persaudaraan. Makna dari makan tumpeng itu sendiri adalah yang pertama, mengambil berkah. Makanan dari tumpeng dianggap telah didoakan dan penuh keberkahan atau barokah, apalagi disajikan dalam acara keagamaan. Yang kedua, simbol kebersamaan dan kesederhanaan. Makan bersama dari tumpeng menumbuhkan rasa gotong royong, persaudaraan, dan tidak ada perbedaan setara. Ketiga, pelajaran spiritual. Ada ajaran untuk memulai dari bawah, tidak serakah. Bahkan dalam tradisi Jawa, puncak tumpeng yang berbentuk kerucut biasanya diberikan kepada orang tua atau yang dituakan sebagai bentuk penghormatan. Apa sih hubungannya Islam dengan wayang kulit? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok bisa ya wayang kulit yang jelas-jelas berakar dari budaya Hindu Jawa kuno ternyata mempunyai kaitan erat dengan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa? Bukannya ajaran Islam melarang gambar makhluk hidup, bukannya dakwah itu lewat ceramah atau kitab. Tetapi justru wayang kulit pernah menjadi alat utama penyebaran Islam di masa lalu. Wayang kulit merupakan seni pertunjukan tradisional yang sangat tua dan sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Biasanya cerita-cerita dalam pertunjukan wayang bersumber dari kisah seperti Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokohnya pun penuh dengan nuansa kejawen, dewa-dewi, dan hal-hal spiritual ala Hindu-Buddha. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa kesenian ini justru digunakan oleh para penyebar Islam? Disinilah peran penting para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, yang mempunyai pendekatan dakwah luar biasa, cerdas, dan kreatif. Sunan Kalijaga adalah sosok wali yang sangat memahami jiwa masyarakat Jawa kala itu. Beliau sadar, jika Islam ingin diterima oleh masyarakat, maka pendekatannya tidak bisa frontal atau memaksa. Alih-alih menolak budaya lokal, Sunan Kalijaga justru merangkulnya. Wayang kulit yang sudah sangat digemari masyarakat, beliau jadikan sebagai media dakwah. Cerita-cerita dalam wayang dimodifikasi dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ajaran Islam secara perlahan-lahan disisipkan ke dalam lakon-lakon pewayangan. Bukan cuma cerita yang dirubah, tetapi juga suasana pertunjukannya. Sebelum pentas dimulai, seringkali disisipkan sholawat, puji-pujian kepada Nabi, atau nasihat-nasihat Islam dari dalang. Tokoh-tokoh pun tidak jarang menyebut nama Allah, berbicara tentang pentingnya ibadah, bahkan membahas hakikat hidup. Dengan cara ini, masyarakat yang awalnya mungkin sulit menerima ajaran Islam secara langsung, jadi bisa menerima nilai-nilai Islam secara perlahan dan menyenangkan. Kisah wayang kulit ini adalah bukti nyata bahwa Islam bisa berdampingan dengan budaya lokal selama esensi ajarannya tidak dilanggar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip wasatoniyah, yaitu moderasi Islam. Islam yang menghargai tradisi, bersikap bijak, dan menyebarkan kebaikan tanpa paksaan. Jadi teman-teman, kalau ditanya apa hubungannya Islam dengan wayang kulit, jawabannya adalah hubungannya sangat erat. Bukan hanya menjadi alat hiburan, wayang juga pernah menjadi senjata dakwah paling efektif di tangan para ulama bijak seperti Sunan Kalijaga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menyampaikan kebaikan itu bisa dilakukan dengan cara yang halus, menyentuh hati, dan melalui pendekatan budaya. Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini, karena di balik seni tradisional tersimpan jejak sejarah dakwah dan kearifan lokal yang luar biasa. Nah, semua pertanyaan tadi tentang gamelan di sekaten, tumpeng saat maulid, hingga wayang kulit menunjukkan satu hal penting, yaitu Islam di Nusantara tidak hadir dengan cara yang memutus akar budaya, melainkan merangkul dan menyempurnakannya. Tradisi-tradisi itu bukan bentuk penyimpangan, tetapi strategi dakwah yang cerdas dan damai. Para ulama dan wali dulu memahami bahwa untuk menyebarkan ajaran Islam, pendekatan budaya jauh lebih efektif daripada paksaan atau penolakan terhadap kearifan lokal. Jadi, inti dari moderasi beragama yang pertama, menghormati perbedaan, yang kedua, menjaga keseimbangan antara agama dan budaya, dan yang terakhir, membangun harmoni di tengah keberagaman. Islam di Nusantara tumbuh dengan wajah yang teduh, membumi, dan menyentuh hati masyarakat lewat tradisi yang sudah mereka kenal. Dan inilah yang membuat Islam di Indonesia terasa berbeda, kaya, dan istimewa dibanding dengan negara-negara lain.
Maka tugas kita hari ini adalah merawat warisan itu, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai jalan untuk menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam bingkai keislaman yang rahmatan lil alamin. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.